Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu hebat semuanya. Pada hari ini kita bertemu di ruangan virtual ini. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Fitri Ajerni SPD yang telah eh, mempercayai kami untuk membersamai Bapak dan Ibu pada hari ini. Mungkin kegiatan kita pada hari ini lebih banyak diskusi tentang persiapan observasi kelas. Untuk perkenalan, kita persingkat saja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rika Sasrianti. Saya adalah Elvi Gustina, salah satu aktor Bergema, yaitu bergerak bersama dari tim BLPT Pusat. Nah, alhamdulillah pada hari ini Kombel 17 Paku Bermutu melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa, di mana para guru awalnya sangat pesimis dengan poin yang akan diraih untuk pemenuhan pengembangan kompetensi, tetapi SD 17 Pakankurai membuat sebuah acara atau mengangkat sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan pengelolaan kinerja di PMM ini. Nah, Bapak dan Ibu, apresiasi yang luar biasa buat Kombel 17 Paku Bermutu karena Kombel merupakan lumbung poin untuk kita mendapatkan poin-poin dalam rangka pemenuhan pengembangan kompetensi yang ada di PMM. Sebagai penggerak komunitas, kita akan mendapatkan 36 poin. Jadi, Ibu Fitri Ajerni bersama tim hari ini, jika Bapak dan Ibu melaksanakan 3 kegiatan, Alhamdulillah sudah mendapatkan 36 poin ya Bu. Jadi Alhamdulillah apresiasi yang luar biasa buat Kombel 17 Paku Bermutu. Nah, baik Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan melihat sebenarnya pelaksanaan observasi kelas ini sudah tidak asing lagi bagi kita guru, karena dulu kita sebut dengan supervisi kelas, sekarang disebut dengan observasi kelas. Mungkin seperti ganti nama saja ya Pak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan banyak materi pada webinar-webinar yang telah dilaksanakan oleh kombel-kombel lain di luar sana. Jadi hari ini kita akan sharing saja, saling berbagi, saling berdiskusi saja tentang pelaksanaan observasi kelas ini serta kendala-kendala yang Bapak Ibu temui di lapangan. Izin saya share screen sebentar. Sudah kelihatan ya Bu Rika? Nah, baik Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri Jirni, bahwa pada bulan ini kita akan melaksanakan persiapan observasi kelas. Nah, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang harus kita persiapkan di bulan Februari ini. Nah, di bulan Februari ini, guru menyiapkan RPP serta modul ajar yang nantinya akan diamati pelaksanaan pembelajaran tersebut di bulan Maret. Nah, apakah harus di bulan Maret? Tidak. Jika Bapak dan Ibu ingin melaksanakan kegiatan observasi kelas itu di bulan Februari ini, boleh saja. Semuanya tergantung kesepakatan dan diskusi bersama Bapak dan Ibu kepala sekolah masing-masing. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tujuan dari observasi kelas ini adalah membantu guru mempelajari dan menampilkan fokus perilaku yang relevan. Nah, tentu saja fokus perilaku ini sesuai dengan indikator yang telah Bapak Ibu pilih di bulan Januari yang lalu. Ini juga sesuai dengan rapor pendidikan kita. Jadi disarankan saat kita memilih indikator pada praktik kinerja, kita melihat rapor pendidikan. Manakah di rapor pendidikan tersebut yang bernilai kurang? Jadi itu yang akan kita fokuskan pada periode ini, yaitu periode Januari sampai ke bulan Juni.
Nah, selain itu tujuannya adalah membantu kepala sekolah untuk mengenali perilaku guru di kelas yang relevan yang akan nanti diamati serta dicatat. Dan akan membantu kepala sekolah juga dalam melakukan penilaian berdasarkan bukti perilaku yang teramati. Nah, untuk komponen dari rubrik observasi kelas ini mencakup dari subindikatornya, fokus perilaku yang diobservasi, kategori penilaian, catatan bukti perilaku, rekomendasi untuk tindak lanjut, contoh perilaku yang dianjurkan, dan contoh perilaku yang harus dihindari. Nah, prinsip dalam rubrik observasi kelas ini yang pertama yaitu relevan dengan indikator pada rapor pendidikan. Observasi kelas ini juga harus mudah dipahami dan digunakan oleh guru serta kepala sekolah. Terstruktur tapi tetap fleksibel sesuai dengan dinamika kelas. Jadi observasi kelas ini semuanya fleksibel, tidak ada bentuk baku yang diturunkan oleh tim PMM tentang apakah itu bentuk RPP-nya atau bentuk modul ajarnya, semuanya dikembalikan kepada kreativitas masing-masing guru. Tergantung lagi kepada indikator yang kita bahas. Nah, di bulan Januari kemarin, tentu saja Bapak dan Ibu sudah memilih satu di antara 8 indikator yang ada. Yang pertama, keteraturan suasana kelas, ada indikator penerapan disiplin positif, ada indikator ekspektasi pada peserta didik, kemudian indikator yang keempat, perhatian dan kepedulian, yang kelima adalah umpan balik yang konstruktif, yang keenam, instruksi yang adaptif, yang keenam indikatornya adalah instruksi pembelajaran, yang kedelapan adalah aktivitas interaktif. Jadi nanti di dalam pemaparan kami akan menampilkan masing-masing fokus perilaku pada indikator ini. Silahkan nanti Bapak dan Ibu lebih terfokus pada indikator Bapak Ibu sendiri. Bapak dan Ibu tentu ingat ya, indikator apa yang Bapak Ibu pilih kemarin pada saat mengisi di bulan Januari. Nah, untuk dimensi manajemen kelas itu ada 2 indikator, yaitu indikator keteraturan suasana kelas dan penerapan disiplin positif. Keteraturan suasana kelas pengertiannya adalah kita guru menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dan mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Berikutnya, penerapan disiplin positif, yaitu bagaimana seorang guru mengelola kebiasaan kelas atau perilaku-perilaku siswa yang telah disepakati bersama. Nah, untuk dimensi dukungan psikologis, ada 3 indikator, yaitu ekspektasi pada peserta didik, di mana ekspektasi yang tinggi kepada semua peserta didik dalam menumbuhkan motivasi. Untuk indikator yang berikutnya, perhatian dan kepedulian, guru memberikan perhatian dan dukungan untuk memotivasi mereka. Dan yang ketiga, umpan balik konstruktif adalah penyampaian informasi proses dan hasil peserta didik untuk memotivasi agar terus mengembangkan kapasitasnya. Jika Bapak dan Ibu memilih indikator, jika rapor pendidikannya termasuk kurang di metode pembelajaran, di sini ada 3 indikator yang mungkin telah Bapak dan Ibu pilih. Yang pertama yaitu instruksi yang adaptif, artinya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon atas umpan balik dan respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya. Yang berikutnya, jika Bapak dan Ibu memilih instruksi pembelajaran, merupakan penjelasan yang terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran yang disertai nanti pembelajarannya melalui demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual. Nah, yang terakhir adalah indikator aktivitas interaktif, di mana nanti Bapak dan Ibu akan merancang sebuah pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik dalam peningkatan efektivitas pembelajaran.
Nah, ini untuk persiapan bagi Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, pilih. Ini sudah kita lakukan. Memilihnya sudah kita pilih di bulan Januari. Nah, yang kedua adalah pelajari. Pelajari indikator perilaku, fokus perilaku, dan contoh perilaku dan rubrik observasi kelas. Nah, di bulan Januari yang kemarin, ada beberapa orang teman bertanya, apakah jika memilih indikator A, kita juga harus mempelajari PMM dengan topik A. Nah, sebenarnya untuk jawabannya tidak ya Bapak dan Ibu, tetapi akan lebih baik jika di pelatihan mandiri tersebut yang kita pelajari topik-topiknya yang berhubungan dengan indikator yang kita pilih. Misalnya, jika kita memilih indikator disiplin positif, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja bentuk kegiatan-kegiatan yang akan mewujudkan disiplin positif siswa. Bisa jadi dengan membuat keyakinan kelaskah, atau tentang sosial emosional, atau bisa juga tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, di mana kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang penerapan disiplin positif tersebut? Tentu saja dengan mempelajari topik yang ada di PMM. Jadi itu mungkin jawabannya, apakah harus topik PMM itu sesuai dengan indikator kita? Tidak, tetapi akan lebih baik jika sejalan. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk poin yang berikutnya adalah praktikan, yaitu tentu saja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadi mungkin ini kira-kira perbedaan supervisi kelas dengan observasi kelas, di mana supervisi kelas dahulu kepala sekolah memberikan jadwal kepada kita, Bapak dan Ibu, kami ingin masuk pada jadwal-jadwal ini ya, tentu saja kepala sekolah memberitahukan kepada kita. Tetapi untuk observasi kelas ini, guru yang bersangkutan yang memberikan jadwal kepada sekolah, kapan kelasnya akan dikunjungi. Jadi untuk bulan ini Bapak dan Ibu akan memilih 2 jadwal. Yang pertama yaitu jadwal pra-observasi, yang kedua adalah jadwal observasi kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan jadwal pra-observasi dan observasi ini. Jadi walaupun di lini masanya kita lihat bahwa pelaksanaan observasi kelas itu dilaksanakan pada bulan Maret, tetapi tidak tertutup kemungkinan jika Bapak dan Ibu bersepakat bersama kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan observasi kelas itu di bulan Februari ini, boleh saja. Nah, ini untuk kepala sekolah. Nah, yang berikutnya kita akan melihat masing-masing indikator. Kita lihat indikator yang pertama. Ibu admin bisa dibersihkan layarnya, ada yang coret-coret kayaknya tadi. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan melihat indikator yang pertama. Jika Bapak dan Ibu memilih indikator keteraturan suasana kelas, mohon difokuskan pada slide berikut ini. Nah, untuk keteraturan kelas, ada 3 fokus perilaku. Yang pertama adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ada 3 kegiatan yang harus Bapak dan Ibu munculkan, apakah tertulis, boleh secara tidak tertulis pada RPP. Tetapi nanti di saat pelaksanaan observasi kelas tersebut, 3 perilaku ini harus Bapak dan Ibu munculkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu guru memanggil murid dengan menyebut namanya, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, dan guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Jadi, Bapak dan Ibu rancanglah sebuah RPP atau modul ajar jika kita menggunakan kurikulum Merdeka, di mana ketiga perilaku ini muncul nantinya di dalam pelaksanaan observasi kelas. Nah, untuk fokus perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan yang mengaktifkan keterlibatan peserta didik.
Ada tiga perilaku yang dianjurkan. Yang pertama, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya kepada murid. Yang kedua, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Jadi, jika Bapak dan Ibu memilih fokus perilaku ini, berarti Bapak dan Ibu harus merancang RPP atau modul ajar yang nantinya akan memfasilitasi anak bekerja dan terlibat aktif dalam kelompok. Nah, kita lihat untuk fokus perilaku yang ketiga, yaitu guru membuat dan mengingatkan tentang aturan atau kesepakatan kelas. Ada 3 perilaku yang dianjurkan yang harus Bapak dan Ibu munculkan dalam RPP dan pelaksanaan observasi kelas nantinya, yaitu yang pertama, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui oleh murid dan ditempel di kelas. Yang kedua, guru mengajak murid untuk mengingat kembali aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, jadi inilah gambaran kira-kira jika Bapak dan Ibu memilih indikator keteraturan suasana kelas. Nah, jadi di sini ada 3 fokus perilaku. Minimal Bapak dan Ibu harus memilih satu dari fokus perilaku yang ada. Apakah boleh ketiga-tiganya? Boleh saja jika Bapak dan Ibu ingin memunculkan semua fokus perilaku ini nantinya, baik itu dalam RPP maupun nantinya akan Bapak Ibu tampilkan pada observasi kelas, itu boleh saja. Semuanya kembali lagi kepada diskusi bersama kepala sekolah. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mengupload RPP atau modul ajar nantinya, ada baiknya jika Bapak dan Ibu terlebih dahulu berdiskusi dengan kepala sekolah. Karena setelah Bapak dan Ibu mengupload RPP atau modul ajar tersebut dalam PMM, maka tidak bisa diganti lagi. Jadi pastikan bahwa RPP serta modul ajar yang Bapak Ibu rancang sudah sesuai dengan indikator yang dipilih dan sudah didiskusikan bersama Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kita lihat untuk indikator yang kedua, yaitu penerapan disiplin positif. Jika Bapak dan Ibu memilih indikator ini, silahkan fokus pada slide berikut. Nah, untuk indikator disiplin positif, ada 3 fokus perilaku. Yang pertama yaitu guru melakukan reaksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus memunculkan kegiatan yang pertama, mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas yang mengacu pada kesepakatan kelas. Yang kedua, nanti Bapak dan Ibu guru harus menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Yang ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, kita lihat untuk fokus perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang perilaku yang pertama yang harus Bapak Ibu munculkan nanti yaitu memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, memberi penguatan positif dengan beragam cara. Yang ketiga, mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Jika Bapak dan Ibu memilih fokus yang ketiga, yaitu memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau yang kita sebut juga dengan restitusi, Bapak dan Ibu nanti harus memunculkan kegiatan pembelajaran di mana guru menyadari konsekuensi dari perilaku melanggar. Yang kedua, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Dan yang ketiga, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Jadi inilah 3 fokus perilaku yang akan Bapak Ibu pilih jika Bapak dan Ibu memilih indikator disiplin positif. Kita lanjut ke indikator yang ketiga.
Jika Bapak dan Ibu memilih ekspektasi pada peserta didik, di sini kita juga melihat ada 3 fokus perilaku. Yang pertama, guru mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didik. Maka di dalam pembelajaran, Bapak dan Ibu harus mengenal nama setiap peserta didik beserta karakteristiknya. Yang kedua, menyampaikan cita-cita masa depan yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, mendiskusikan harapan positif peserta didik tentang masa depannya. Jika Bapak dan Ibu memilih fokus perilaku yang kedua, yaitu mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi, Bapak dan Ibu harus memunculkan kegiatan ini. Yang pertama, menyampaikan harapan positifnya secara terbuka. Yang kedua, memberikan dukungan tambahan pada peserta didik yang sudah berusaha meskipun belum berhasil. Yang ketiga, menyebutkan potensi peserta didik meski peserta didik tidak menyadarinya. Jadi kita memberikan apresiasi kepada semua peserta didik karena kita mengetahui bahwa semua peserta didik mempunyai potensi yang berbeda. Mungkin si A unggul di bidang akademik, tetapi belum tentu si B juga unggul di bidang akademik. Mungkin si B unggul di bidang yang lainnya seperti olahraga atau seni. Jadi kita selalu menyebutkan atau mengapresiasi siswa dengan berbagai potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Nah, untuk fokus perilaku yang ketiga, yaitu guru memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Ada 3 perilaku di sini yang harus Bapak Ibu munculkan, yaitu berdiskusi dengan peserta didik tentang tujuan atau cita-cita mereka. Yang kedua, menyediakan tantangan yang relevan dengan pembelajaran. Yang ketiga, menunjukkan keyakinan berulang kali bahwa peserta didik mampu mengatasi tantangan belajar. Nah, apakah ini semuanya harus Bapak Ibu capai di dalam sebuah pembelajaran? Iya, tergantung indikator dan fokus perilaku. Jadi, untuk fokus perilaku yang pertama harus tercapai ketiga-tiga perilaku ini. Karena inilah nanti yang akan diamati serta menjadi catatan bagi kepala sekolah pada saat melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Kita lanjut ke indikator berikutnya, yaitu jika Bapak dan Ibu memilih indikator perhatian dan kepedulian, Bapak dan Ibu bisa memilih fokus perilaku yang pertama, itu menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik, di mana nanti Bapak dan Ibu harus memperhatikan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan pemahaman, dan Bapak dan Ibu guru harus menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang peserta didik. Jika Bapak dan Ibu memilih fokus perilaku yang kedua, yaitu menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik, maka Bapak dan Ibu nanti di dalam pembelajaran harus melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas, melakukan interaksi yang positif, serta menghargai keunikan dari masing-masing peserta didik, serta jangan lupa untuk meminta pendapat serta umpan balik dari peserta didik. Untuk fokus perilaku yang ketiga, guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh peserta didik. Bapak dan Ibu harus menunjukkan kegiatan, menunjukkan minat atau keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid, memberikan pujian terhadap usaha, bukan hasil akhir yang ditunjukkan oleh peserta didik. Jadi setiap proses yang dilakukan oleh peserta didik tetap kita berikan pujian. Walaupun nanti hasilnya belum sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu harapkan. Tetapi setidaknya mereka telah berusaha secara maksimal. Tentu saja setiap proses kegiatan tersebut kita hargai. Yang ketiga yaitu menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Kita lanjutkan ke indikator yang berikutnya, yaitu jika Bapak dan Ibu memilih indikator umpan balik konstruktif, ada 3 fokus perilaku. Yang pertama, guru memberikan umpan balik spesifik
dan berorientasi tujuan, di mana nanti Bapak dan Ibu guru harus memberikan umpan balik dengan menyebutkan spesifik bagian tugas yang dinilai bagus dan yang perlu perbaikan. Guru juga menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, serta guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikannya. Nah, itu untuk fokus perilaku yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa memilih memfokuskan kegiatan pada pemberian umpan balik yang fokus pada proses atau usaha dari peserta didik. Tentu saja nanti di dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan umpan balik pada fokus usaha peserta didik, menjelaskan keterkaitan usaha dengan hasil yang mungkin akan dicapai, dan guru membantu peserta didik dalam melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu juga bisa memilih guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik, di mana nanti di dalam kegiatan pembelajaran, guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut, mendengarkan secara aktif tanggapan dari peserta didik, serta menyediakan waktu untuk mendiskusikan umpan balik selama atau setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, ini kira-kira 3 fokus perilaku yang bisa Bapak dan Ibu pilih jika memilih indikator umpan balik konstruktif. Kita lanjutkan ke indikator yang berikutnya, yaitu instruksi yang adaptif. Di sini fokus perilaku yang pertama yaitu guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Jadi, Bapak dan Ibu harus menunjukkan kegiatan yang memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Ini persepsi ya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan respon peserta didik. Yang ketiga yaitu melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan dan dipahami oleh peserta didik. Untuk fokus perilaku yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran yang mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Di sini, Bapak dan Ibu harus memunculkan kegiatan di mana Bapak dan Ibu guru menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal. Berarti harus ada kegiatan asesmen awal nantinya, melaksanakan kegiatan atau pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai tidaknya Bapak dan Ibu di sini harus menggunakan 2 metode yang berbeda. Serta yang ketiga, Bapak dan Ibu nanti harus memunculkan kegiatan di mana Bapak dan Ibu menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik yang membutuhkan. Kembali lagi di sini kita menyesuaikan metode atau strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Jadi di sini fokus perilaku yang kedua ini lebih cenderung ke pembelajaran berdiferensiasi. Jika Bapak dan Ibu memilih fokus perilaku yang ketiga, yaitu guru merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik, Bapak dan Ibu harus memunculkan komunikasi analisis terhadap hasil asesmen formatif, mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktik pembelajaran, dan memandu diskusi reflektif untuk menilai efektivitas praktik pembelajaran. Kita lanjutkan ke indikator yang berikutnya, yaitu instruksi pembelajaran. Jika Bapak dan Ibu memilih indikator instruksi pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu atau ketiga-tiga dari fokus perilaku ini. Yang pertama yaitu guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik, di mana nanti Bapak dan Ibu harus menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik, menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menjelaskan konsep yang disesuaikan dengan hasil asesmen awal.
Jika Bapak dan Ibu memilih fokus yang kedua, memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik, di sini Bapak dan Ibu harus menjelaskan konsep dengan disertai contoh yang familiar, yang dekat, yang kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu harus mengaitkan dengan isu atau topik-topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Yang berikutnya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam berbagi pengalaman yang relevan. Berikutnya, jika Bapak dan Ibu memilih fokus perilaku, menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis, Bapak dan Ibu harus menjelaskan konsep secara runtut, konsep inti dan kesimpulan, kemudian baru menjelaskan materi yang baru dihubungkan dengan materi sebelumnya, serta nanti Bapak dan Ibu harus memberikan penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah yang disertai nanti dengan kegiatan demonstrasi. Yang terakhir adalah aktivitas interaktif. Jika Bapak dan Ibu memilih indikator ini, Bapak dan Ibu bisa memilih fokus perilaku. Yang pertama, memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, di mana nanti Bapak dan Ibu harus memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, menyediakan peran dalam kelompok, dan memastikan semua anggota terlibat aktif. Dan Bapak dan Ibu harus melihat jika ada peserta didik yang pasif, Bapak dan Ibu harus memberikan dukungan dan kesempatan agar mereka juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai nanti ada 1 atau 2 orang peserta didik kita yang pasif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, fokus perilakunya adalah mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Di sini bisa Bapak dan Ibu munculkan dengan mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus merancang kegiatan yang mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Dan yang ketiga, mengajukan dan meminta peserta didik membandingkan 2 konsep yang berbeda. Fokus perilaku yang ketiga yaitu memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Di sini Bapak dan Ibu harus menunjukkan kegiatan di mana Bapak dan Ibu memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok, dan Bapak dan Ibu harus berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran yang harus Bapak dan Ibu munculkan dalam RPP atau modul ajar yang akan Bapak Ibu rancang. Jadi pasti semua guru akan menampilkan RPP yang berbeda karena tidak semua kita memilih indikator yang sama, mungkin saja nanti fokus perilaku yang kita munculkan nanti akan berbeda-beda. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu kira-kira tentang pembuatan atau penyusunan RPP dan modul ajar. Sekarang kita lanjutkan. Jika Bapak dan Ibu telah membuat atau menyusun RPP serta modul ajar, kita masuk ke PMM-nya. Yang pertama, kita mengunggah dokumen RPP atau modul ajar. Mengunggah dokumen RPP atau modul ajar ini bisa Bapak macamnya. Akan lebih baik jika Bapak dan Ibu unggah RPP itu dibuktikan karya Bapak dan Ibu. Ada salahnya jika Bapak dan Ibu mengunggah RPP dan modul ajar ini di bukti karya PMM Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, kriteria dalam penyusunan RPP dan modul ajar itu yang pertama adalah esensial. Yang kedua, RPP itu harus menarik.
Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, penyajiannya. Yang ketiga, lengkap. Jadi maksudnya lengkap di sini adalah jika RPP, komponen apa saja yang harus muncul dalam RPP. Jika Bapak dan Ibu merancang modul ajar, komponen apa saja yang harus muncul dalam modul ajar tersebut. Ini yang harus Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kelas yang Bapak dan Ibu ampu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu harus memilih atau mengisi formulir diskusi persiapan. Nah, jadi seperti ini kira-kira Bapak dan Ibu tampilannya pada PMM-nya. Jika Bapak dan Ibu sudah membuka PMM di bulan ini, pasti Bapak dan Ibu sudah melihat fitur seperti ini. Jadi di sini ada 3 kotak, artinya boleh memilih minimal 1 fokus perilaku yang akan Bapak dan Ibu tampilkan. Boleh 2 dan boleh 3. Tergantung sekali lagi kepada kesepakatan bersama serta diskusi bersama kepala sekolah. Nah, berikutnya apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku? Di sini bisa jadi yang pertama mungkin jawabannya adalah berdiskusi bersama rekan sejawat, mengikuti seminar atau webinar. Yang ketiga mungkin mempelajari topik-topik yang ada di platform mereka belajar yaitu pelatihan mandiri. Jadi ini bisa berbagai jawaban masing-masing dari Bapak dan Ibu. Jadi ini merupakan upaya kita untuk mempelajari target dari perilaku ini. Nah, yang berikutnya adalah mengisi jadwal observasi. Ini juga Bapak dan Ibu diskusikan bersama kepala sekolah. Kapan Bapak dan Ibu akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kapan Bapak dan Ibu akan melaksanakan kegiatan observasi. Sekali lagi kami informasikan bahwa memang di lini masanya kegiatan observasi ini berlangsung di bulan Maret, tetapi tidak tertutup kemungkinan jika Bapak dan Ibu ingin melaksanakan kegiatan observasi ini di bulan Februari juga boleh. Mengingat bulan Maret merupakan puasa Ramadan bagi kita yang beragama Muslim, mungkin kegiatan pembelajaran tidak terlalu efektif, jadi Bapak dan Ibu ingin merancang atau melaksanakan kegiatan observasi ini di bulan Februari, itu boleh saja, tergantung lagi kepada jadwal Bapak dan Ibu kepala sekolah yang akan mengunjungi kelas Bapak dan Ibu. Demikian kira-kira, mudah-mudahan pemaparan kami bermanfaat. Kami kembalikan kepada Ibu Rika selaku moderator. Silakan Bu Rika. Iya, terima kasih Ibu Elvi. Kita beri aplaus Bapak Ibu semua untuk narasumber hebat kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Elvi tadi bisa kita terapkan dan langsung mempersiapkannya ya Bapak Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita beri kesempatan untuk 3 peserta ya Ibu Elvi. Bu Elvi. Ya, Bu Rika. Kita beri kesempatan untuk 3 peserta ya Ibu Elvi. Ya, boleh Bu Rika. Nah, silakan Bapak Ibu yang raise hand. Kepada Ibu kepada Ibu Dina Alvina SPD. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dina Alvina dari SMP 3 Bangkinang, Kampar. Dekat kita, Bu. Iya, Bu ya. Di sini saya mau nanya sama Ibu narasumber mengenai tentang modul tadi, Bu. Apakah modul yang kita masukkan ke PMM itu apakah modul untuk satu semester atau 1 kali observasi itu, Bu?
Atau 1 kali observasi ya, Bu ya? Nah, apakah untuk 1 kali obser atau modul untuk 1 semester gitu? Baik, terima kasih Ibu Dina. Ya, Kita terima kasih. langsung jawab atau kita tunggu 2 peserta lagi, Bu Elvi? Kumpulkan aja pertanyaannya dulu, Bu Rika. Oke, siap Bu Elvi. Silakan Ibu Mardia. Ibu Mardia, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah menunjuk saya untuk bertanya, memberi kesempatan untuk saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya mengenai persiapan observasi kelas ini karena sekolah kami kan rencananya akan melakukan observasi ini adalah di bulan Februari ini karena masuk sekolah jadi pas bulan puasa kita tidak lagi sibuk dengan kegiatan observasi. Nah, yang saya masih bingung ini kan di dalam kegiatan observasi tersebut nanti ada mengisi POM A, kalau tidak salah Bu ya, A, B, C sampai D kalau tidak salah saya. Ya Bu. Ya, Nah, yang lanjut saya Ibu. ada yang POM atau formulir gitu A, B, C, D yang untuk itu. Nah, itu apakah yang mengisi hanya kepala sekolah atau kami guru yang diobservasi juga ikut mengisi? Itu yang saya ingin pertanyakan. Mengisi form. Ya, itu saja Ibu. Oke. Jadi pas pelaksanaan observasi nanti kami tidak bingung antara sesama teman. Itu saja tujuannya. Iya, oke Ibu, terima kasih. Ya, Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta Ibu Siti Fatimah. Ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, untuk kesempatan ini alhamdulillah yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, saya guru kelas 3 SD dan untuk setiap harinya itu memakai K13 Mas RPP. Nanti waktu observasi itu yang diunggah itu RPP atau modul ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardia. Di mana Ibu Elvi sudah ada 3 pertanyaan. Kita persilakan Ibu Elvi untuk memberikan jawaban terhadap 3 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bu Rika. Kita akan coba menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Dina Bangkinang ya, tetangga kita Sumatera Barat. Ya, dekat ya Bu Apakah Elvi ya. Iya, dekat ya Bu Rika, perjalanan Bu Rika ini setiap liburan. Apakah modul ajar yang kita upload itu untuk 1 semester atau untuk 1 kali pertemuan? Jawabannya adalah RPP atau modul ajar yang Bapak dan Ibu upload merupakan 1 pertemuan yang akan Bapak Ibu tampilkan nanti di saat observasi kelas. Jadi sekali lagi yang diupload nantinya adalah RPP atau modul ajar 1 kali pertemuan sesuai dengan materi yang akan Bapak dan Ibu tampilkan pada saat pelaksanaan observasi kelas. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu Ibu Mardia, ada beberapa form nantinya, siapa yang akan mengisinya? Yang diisi oleh Bapak dan Ibu guru adalah jadwal pra-observasi dan observasi kelas serta mengunggah dokumen RPP dan observasi RPP ataupun modul ajar. Sementara nanti untuk pra-observasi, observasi dan rencana tindak lanjut itu akan diisi oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah setelah pelaksanaan observasi kelas ini. Yang berikutnya pertanyaan yang ketiga adalah Ibu Siti Fatimah tadi yang menanyakan bahwa beliau masih melaksanakan kurikulum 2013 ya Bapak Ibu. Ibu Siti Fatimah,
Jadi apakah RPP atau modul ajar? Jika masih menggunakan kurikulum 2013, Ibu bisa menggunakan RPP yang memuat kegiatan pembelajaran sesuai dengan indikator. Jadi jika Bapak dan Ibu masih menggunakan K13, boleh menggunakan RPP, tetapi jika sudah menggunakan kurikulum mereka, sebaiknya menggunakan modul ajar, karena walaupun RPP dengan modul ajar itu sebenarnya hampir sama saja. Yang penting di dalam RPP atau modul ajar tersebut harus memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai dengan fokus perilaku yang Bapak dan Ibu tampilkan, serta lengkap dengan instrumen sampai LKPD-nya nanti. Yang penting Bapak dan Ibu berikanlah atau tampilkanlah RPP yang terbaik, sehingga nanti apa yang menjadi fokus perbaikan kita di semester ini, yaitu periode Januari dan Juni, bisa terlaksana dengan baik. Begitu ya Ibu Siti Fatimah. Demikian Ibu Rika. Terima kasih Ibu Elvi atas jawabannya. Sangat memuaskan sekali ya jawaban dari Ibu Elvi ini. Baik, kita tambah Ibu Elvi, 3 Ya, peserta silakan, lagi. Rika. Bagaimana Ibu Elvi? Ya boleh, jika masih ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau masih ada yang ragu, kita minta kepada Ibu Bapak untuk raise hand. Iya. Kepada Ibu Ratih Cahya, kita persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mau menanyakan. Jadi kan bulan Februari Maret itu kan kita melakukan observasi kelas ya, sesuai PMM. Jadi saya mau tanyakan gimana ya kasusnya untuk saya yang sedang cuti melahirkan. Jadi kan saya nggak bisa melakukan kegiatan di sekolah. Ada solusinya atau enggak ya? Atau memang harus tetap melakukan observasi? Itu aja Bu, Ya, pertanyaan saya. oke. Terima kasih Ibu Ratih Cahya. Silakan Ya, Bapak Ibu yang sama-sama. lain. Ibu Siti Fatimah, kami persilahkan. Silakan Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah sudah tadi mungkin resen yang tadi Ibu Rika. Oh, iya betul. Atau Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada yang ragu, Ibu Bapak? Silahkan raise hand. Oh iya, ini ada di kolom chat Ibu Elvi. Ya. Ini ada dari Ibu Herli Anti. Apakah dalam mengisi form atau unggah berkas saat observasi kelas harus ada disertakan foto kegiatan observasi kelas? Begitu, Ibu Elvi. Baik, Bu Rika dijawab langsung, Bu Rika. Kita kumpul atau langsung jawab Bu Elvi? Ini juga ada di kolom chat pertanyaan yang berikutnya dari Ibu atau Bapak Ame. Dijawab yang tadi dulu Bu Elvi? Iya boleh, sekalian dengan yang di kolom chat ini ya Bu Rika. Iya, oke. Oke Bu Elvi, silakan Bu Elvi. Nah,
Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Ratih Cahya, bagaimana untuk guru yang cuti? Jadi biasanya cuti ini 3 bulan ya Pak dan Ibu. Sebenarnya tidak ada terbatasnya waktu untuk pelaksanaan observasi ini. Jadi jika nanti Bapak dan Ibu kembali lagi ke sekolah di bulan April mungkin atau Mei mungkin bisa melaksanakan observasi kelas ini. Jadi semuanya tergantung kepada kesepakatan bersama serta diskusi bersama kepala sekolah. Yang penting di bulan Februari ini Bapak Ibu isi saja terlebih dahulu apakah itu nanti jadwal praobservasinya, jadwal observasinya, serta dokumen RPP dan modul ajar, tetapi nanti untuk pelaksanaan itu fleksibel, tergantung kesepakatan bersama kepala sekolah. Jika Bapak, khusus untuk Bapak dan Ibu, khusus untuk ibu-ibu yang cuti melahirkan, jika nanti memungkinkan pelaksanaannya di bulan Maret, boleh saja. Jika kemungkinan pelaksanaannya di bulan Mei, boleh juga. Yang penting pelaksanaan observasi kelas ini kita laksanakan di satu periode ini, yaitu periode Januari sampai ke Juni. Jadi batasnya pelaksanaan ini adalah di bulan Juni. Begitu ya Ibu Rati. Untuk pertanyaan yang di kolom chat, apakah dalam mengisi form atau unggah berkas saat observasi kelas harus ada disertai foto kegiatan observasi? Tentu saja tidak, Bapak dan Ibu. Ibu Herlianti, bagaimana kita akan menyertakan foto sementara kegiatan observasi kelas kita kan belum berlangsung. Jadi yang harus Bapak dan Ibu unggah itu adalah RPP atau modul ajar saja. Tidak ada foto kegiatan observasi karena observasinya belum dilaksanakan. Itu nanti yang akan mendokumentasikannya adalah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Jadi setiap kegiatan tersebut didokumentasikan, baik itu pra-observasi maupun kegiatan observasi kelas itu oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi tidak Ibu yang mengunggahnya, apalagi saat ini belum terlaksana kegiatan observasi kelas. Yang berikutnya, pertanyaan dari Ibu Ame di kolom chat, maaf nanya, untuk keperluan SKP PMM ini, apakah kita harus ikut membuat aksi nyata? Terima kasih. Maksudnya aksi nyata di PMM ya Ibu Ame? Kalau aksi nyata di PMM, tergantung pengembangan kompetensi yang Ibu pilih di bulan Januari kemarin. Jadi kita kan guru harus mengambil beberapa kegiatan sehingga terpenuhinya 32 poin pada pengembangan kompetensi. Jika Ibu Ame memilih kegiatan menyelesaikan pelatihan mandiri sampai ke aksi nyata, tentu saja Ibu Ame harus membuat aksi nyata. Tetapi jika Ibu tidak memilih indikator tersebut atau item tersebut, tentu Ibu harus mencapai pengembangan kompetensi sesuai dengan yang Ibu pilih. Jadi mohon penjelasan lebih lanjut Bu Ame, apakah aksi nyata itu yang Ibu tanyakan? Apakah aksi nyata di PMM? Ibu Ame? Silakan Ibu Ame. Jadi kita jelaskan mudah-mudahan terjawab pertanyaan Ibu Ame. Untuk pengelolaan kinerja ini yang pertama ada yang dinilai, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja. Yang kedua ada yang dipertimbangkan, yaitu pengembangan kompetensi. Inilah yang kita ambil sesuai dengan kemampuan kita, minimal Bapak dan Ibu harus memperoleh 32 poin, maksimalnya adalah 128 poin. Jadi sekali lagi, jika Ibu Ame memilih item pelatihan mandiri di PMM, tentu saja Bapak Ibu Ame harus
memenuhi aksi nyata ini pada periode Januari sampai Juni. Yang ketiga adalah dokumen yang dikumpulkan, yaitu KOSP dan rekap kehadiran kelas itu akan diupload oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Jadi bukan Bapak dan Ibu guru nanti yang mengupload KOSP serta rekap kehadiran kelas itu. Jadi rekap kehadiran kelas serta KOSP itu diupload oleh kepala sekolah. Jadi yang harus Bapak dan Ibu persiapkan yaitu bukti dukung pengembangan kompetensi serta tugas tambahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu memilih tugas tambahannya sebagai penanggung jawab ekskul, tentu Bapak dan Ibu nanti buat laporannya. Sebagai guru piket juga seperti itu. Bagaimana kira-kira Bu Ame, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, kata Bu Ame ini Bu Elvi, saya memilih seminar aja kemarin Bu, kata Ibu Ame-nya. Oh ya, berarti kalau Ibu Ame memilih seminar atau webinar, berarti Ibu Ame nanti di akhir periode ini, di sekitar bulan Mei atau Juni nanti silakan mengupload bukti dukung kegiatan seminar yang telah Bu Ame laksanakan selama 6 bulan ini. Berikutnya, apakah RPP yang dibuat bentuk tema atau bidang studi bagi sekolah yang melaksanakan K13? Jadi RPP ini dibuat satu mata pelajaran yang akan Bapak dan Ibu tampilkan. Jadi tidak usah tematik, dibuat satu bidang studi, satu mata pelajaran saja ya Ibu Sofia. Mungkin ada yang terlewat tadi Bu Elvi, di bagian Yang atas mana, ada Bu Ibu Rika? Mardia Hayati menanyakan apa saja yang disiapkan guru sebelum dan saat observasi. Yang Paling di atas Ibu Elvi. Oh ya, apa saja yang disiapkan guru sebelum dan saat observasi? Yang perlu Bapak dan Ibu persiapkan adalah perangkat ajar, bisa jadi modul ajar atau RPP, karena itulah nanti yang akan Bapak dan Ibu diskusikan baik pada kegiatan pra-observasi maupun kegiatan observasi. Jadi untuk rubrik penilaiannya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa mengacu ke Perdirjen 7607. Jadi bagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak dan Ibu guru yang ingin melihat apa saja nanti ya yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah kepada saya pada saat pra-observasi, dan pada saat observasi Bapak dan Ibu bisa lihat pada Perdirjen 7607. Di lampiran 1, 2, dan 3 itu ada rubrik atau kolom nanti yang akan diisi oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah pada saat pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi untuk melakukan tindak lanjut. Itu Bu Rika. Oke, terima kasih Bu Elvi. Ini masih banyak pertanyaan Bu Elvi. Apakah langsung dijawab atau nanti kita balas dengan chat lagi Bu Elvi? Yang di kolom chat Bu Rika. Ya. Ya, biar dijawab saja langsung Bu Rika. Oke, terima kasih banyak Bu Elvi. Daripada nanti bertanya-tanya dalam hati, berikutnya kita lihat pertanyaan dari Ibu Irma Yuni. Izin bertanya Bu Elvi, bagaimana dengan pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah untuk bulan Februari ini? Nah, bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah, tentu saja kita tidak mempunyai kelas ya Bapak dan Ibu. Kita tidak melaksanakan observasi kelas seperti yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi observasi kelas bagi kepala sekolah adalah mereplika kegiatan observasi dari Bapak dan Ibu gurunya. Jadi berbeda dengan kegiatan Bapak dan Ibu guru yang ada di kelas, kepala sekolah kegiatan observasi kelasnya adalah mereplika kegiatan observasi kelas para guru-gurunya. Jadi tidak Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak masuk kelas karena Bapak dan Ibu tidak punya kelas. Cukup mengamati kegiatan praktek pembelajaran bagi guru-guru yang ada di sekolahnya. Yang berikutnya untuk dokumen, selain untuk unggahan dokumen, selain RPP dan modul ajar terdapat perangkat asesmen. Jika kita memilih yang diunggah RPP, apakah perangkat asesmennya diunggah juga? Jika memang diunggah, format asesmen tersebut bisa diunduh di mana ya Bu?
Nah, ini untuk RPP ini sebaiknya dibuatkan lengkap saja ya Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu Della Ruliana. Jadi di dalam RPP tersebut kita buatkan lengkap sampai ke asesmennya, sampai ke LKPD-nya, atau jika Bapak dan Ibu juga ingin menampilkan atau melampirkan materi ajarnya juga boleh. Jadi ya, dokumen yang kita upload itu hanya satu RPP atau modul ajar, tetapi sudah lengkap di sana sampai ke asesmennya. Jadi hal ini untuk memudahkan, sebenarnya tidak ada bentuk baku dari tim PMM, hanya saja ini akan lebih memudahkan nanti bagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dalam pengamatan. Lalu berikutnya dari Bapak Bayu Dimas Nugroho, untuk dokumen kehadiran kelas itu dikumpulkan oleh atasan. Apakah dibuat per bulan atau bagaimana? Nah, ini nanti adalah rekap kehadiran Bapak dan Ibu selama 6 bulan ini. Jadi untuk rekap kehadiran kelas dibuat oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, nanti itu akan diupload pada akhir semester, yaitu pada bulan Juni. Untuk bentuknya boleh disesuaikan saja dengan kreasi sekolah masing-masing. Dibuat per kelas, per bulan juga boleh. Misalnya bulan Januari ada kolomnya nama guru, minggu pertama, atau dibuat 30 hari juga boleh. Ya, di checklist juga boleh. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Pak Bayu. Lalu ini lisensi. Ibu Ame tidak memilih pelatihan mandiri. Berarti Ibu hanya mengunggah nanti bukti dukung sesuai dengan pengembangan kompetensi yang Ibu pilih. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Ella. Bagaimana dengan kriteria penilaian yang sesuai dengan rubrik yang dijelaskan tadi? Bagaimana praktik observasi dikatakan baik atau sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi? Terima kasih sebelumnya. Nah, ya. Baik, di sini nanti yang fokus perilaku tersebut yang akan, ini untuk pertanyaan Ibu Ella dari SDN 01 Benua Kayong. Jadi di dalam kegiatan praktek pembelajaran nanti Ibu Ella, inilah yang akan diamati serta dinilai oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Apakah sudah sesuai dengan fokus perilaku serta indikator yang Ibu Ella pilih. Jika ketiga-tiganya muncul, tentu ini akan dibuatkan catatan oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi untuk kolomnya sekali lagi ada di Perdirjen 7607. Jika semuanya muncul dengan baik, tentu saja itu akan bernilai di atas ekspektasi. Jika kurang, itu akan menjadi catatan nanti bagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Nanti itulah yang akan didiskusikan bersama Bapak dan Ibu Guru pada saat kegiatan pasca observasi untuk melaksanakan refleksi dan tindak lanjut. Jadi untuk kriteria atau rubriknya bisa dilihat di Perdirjen ya Ibu Ella. Dari Pak Panji. Berikutnya dari Pak Panji. Untuk rekap kehadiran kelas, ini dokumen kehadiran guru dan siswa saat observasi kelas. Bukan Pak Panji, untuk rekap kehadiran kelas adalah sama dengan daftar hadir Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah rekap daftar hadir Bapak dan Ibu selama periode Januari sampai Juni. Bukan kehadiran guru saat observasi. Jadi kehadiran Bapak dan Ibu di kelas selama Januari dan sampai ke Juni. Contoh format absennya ini tidak ada format baku, bisa sesuai dengan kreativitas sekolah masing-masing. Apakah dibuat per bulan nanti, buat saja kolom misalnya rekap kehadiran bulan Januari, nomor, nama guru, lalu tanggal-tanggalnya, jika hadir mungkin di checklist, jika tidak hadir mungkin nanti jika ada keterangan sakit izin alfa. Jadi tidak ada contoh yang baku, dikembalikan kepada Bapak dan Ibu masing-masing.
Berikutnya masih ada Bu Rika. Ibu Wina, kalau Wina, kepala sekolah dari apa yang dinilai, siapa yang menilai untuk Ekin PMM 2024? Jadi untuk Ibu Wina yang dinilai hampir sama dengan dengan guru, bahwa kita juga mengikuti alur yang ada di PMM tersebut. Hanya saja untuk kegiatan observasi kelas, kita kepala sekolah tidak masuk kelas, hanya mereplika laporan dari observasi guru. Yang berikutnya, bagaimana untuk observasi guru BK? Apakah ada rubrik penilaiannya? Ini bisa disesuaikan, dan panduan kita Ibu Nalina Jela dari SMP 5JB adalah Perdirjen 7607. Tentu saja kalau untuk guru BK, ini bagaimana mereka melayani siswa sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui di sekolah. Jadi untuk guru BK, observasi kelasnya tidak harus dilaksanakan di kelas, tetapi bisa juga dilaksanakan, bisa diamati pada saat ibu atau bapak mengatasi permasalahan siswa yang ada di sekolah bapak dan ibu. ada lagi dari Pak Munawir Damiri, SPD, Bu Elvi. Ya, ini Pak Munawir yang dimatur, Bu Rika, bukan ya? Bukan, Bu Elvi. Ini guru yang senior, bagaimana cara mengobservasinya supaya transparan sama dengan mengobservasi guru muda, agar tidak terjadi rasa senioritas dalam sekolah, supaya adil penilaiannya. Nah, ini kembali lagi kita yang dituntut adalah bukan hasilnya, tetapi bagaimana proses kita untuk memperbaiki. Jadi yang di awalnya Bapak dan Ibu sangat ketakutan dengan pengelolaan kinerja ini karena menganggap pengelolaan kinerja ini akan memberatkan guru, ternyata tidak ya Bapak dan Ibu, karena yang dinilai untuk pengelolaan kinerja di bulan ini adalah satu fokus indikator kita. Jadi tidak semua indikator, ada 8 indikator, tetapi yang dituntut untuk kita perbaiki di satu semester ini adalah satu indikator saja. Jadi untuk guru yang senior tentu saja kita laksanakan pendekatan secara individu dengan menyampaikan bahwa ini bukan untuk menilai bagaimana Bapak dan Ibu selama ini, tetapi yang fokus kita adalah kembali lagi, yaitu tujuannya adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang tentunya berdampak pada siswa. Jadi tujuannya yang pertama siswa, yang kedua siswa, yang ketiga siswa. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh BGP kemarin itu. Laporan sebagai guru kelas, guru piket kapan diunggah? Itu nanti di akhir periode Bapak dan Ibu Mardiah. Semua bukti dukung itu bisa Bapak dan Ibu unggah mulai dari hari ini. Misalnya ada sertifikat sudah bisa diunggah. Tetapi untuk guru piket, laporan sebagai wali kelas tentu saja Bapak dan Ibu selesaikan dulu semester ini. Jadi nanti mengunggahnya di akhir semester saja. Masih ada Bu Rika? Maaf agak kurang jelas untuk form Bu Lili, Bu Lili Ratna, Bu Lili Ratna. Bu Lili Ratna ya. Untuk form observasi bisa dilihat pada lampiran Perdirjen 7607 ya Bu Lili Ratna. Di sana ada form observasi, pra observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Jadi semuanya sudah tertera, sudah lengkap di Perdirjen. Nah, ini satu lagi untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah yang di SD yang besar, artinya Bapak dan Ibu punya jumlah guru yang lebih banyak dari mungkin sekitar 20 atau lebih, Bapak dan Ibu juga bisa membentuk tim. Jadi untuk observasi juga bisa melibatkan wakil kurikulum mungkin, atau guru senior yang Bapak dan Ibu percayai di sekolah tersebut. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu
memegang amanah di sekolah yang besar, tidak mungkin observasi kelas ini Bapak Ibu lakukan sendirian. Bapak dan Ibu bisa melibatkan wakil kurikulum untuk membantu Bapak dan Ibu kepala sekolah dalam melakukan observasi kelas ini. Itu kira-kira Bu Rika sudah habis? Ini daftar dari Bu Nurul Hadiati, daftar hadir anak perlukah diunggah? Nah, Tidak. begitu Bu Elvi. Daftar hadir anak tidak perlu diunggah. Ya. Tidak ada tempat Kemudian untuk yang diunggah hanya daftar kehadiran siswa, rekap kehadiran guru selama 1 semester ini. Itu pun yang mengunggah adalah Bapak dan Ibu kepala sekolah, bukan guru yang bersangkutan. Sama dengan dokumen KOSP. Oke. Sudah Bu Rika, kami kembalikan kepada Ibu Rika. Rasanya sudah semua kita jawab ya Bu Elvi. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak kepada Bu Elvi terlebih dahulu sebagai narasumber kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Elvi tadi bisa kita terapkan dan langsung mempersiapkannya agar pada saat observasi nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita ya Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu semua, kami juga mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Kombel 17 Paku Bermutu ini. Mungkin sudah rasanya Bu Elvi, baik Bapak Ibu semua, tanpa terasa sudah di penghujung kita webinar ini. Ada sebuah perkataan dari Abu Bakar yang kita petik, tanpa pengetahuan tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Sejalan kata Bapak Mario Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Baik, saya Rika Sasrianti sebagai moderator kali ini. Mohon maaf atas kilaf dan janggalnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup webinar kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bu Rika. Oke, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan aktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan berikan senyum terbaiknya sore hari ini. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa webinar kita selanjutnya. Jangan lupa terus pantau Kombel 17 Paku Bermutu. Terima kasih Bu Elvi. Ya, sama-sama Bu Rika. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Orang nak mau belajar akan terus kurang. Luar biasa sekali Bu moderator hebat kita. Terima kasih Ibu Rika Sasrianti MPD, dan luar biasa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Elvi Gustina MPD selaku narasumber. Izin menyampaikan
pesan dari peserta Ibu Elvi, kalau diizinkan mohon di-share materi yang tadi itu, Bu. Itu pesan dari peserta, Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah bergabung di Kombel 17 Paku Bermutu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk webinar selanjutnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.